Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Kali ini admin Tarigan Catur akan menampilkan pertandingan dari turnamen bergu HUT BKD kedua arena yang mempertemukan pertarungan antara International Master Yosep Theophilus Taher yang menggunakan catur buah putih dengan nama akun Niches YT_BC menghadapi perlawanan Grandmaster Susanto Megaranto yang menggunakan catur buah hitam dengan nama akun Niches Borobudur BKD. Oh iya, ingin menjelaskan sedikit, di sebelah nama akun Niches mereka ada logo membelah diri. Artinya ini adalah kedua pemain melakukan berserk atau potong waktu menjadi setengah dari total waktunya. Kan di sini waktu bermainnya adalah 3 menit tanpa increment. Karena dipotong setengah, jadi mereka bermain 1,5 menit tanpa increment ya. Jadi jelas mereka akan bermain sangat cepat dan tentu saja karena minim kalkulasi ya, maka jelas akan terdapat banyak langkah lemah yang ditunjukkan oleh analisa komputer. Oke, langsung saja kita masuk ke permainan. Di sini IM Yosep memulai permainan dengan pion D4 dan dibalas pion C5 oleh Grandmaster Susanto Megaranto. Ini adalah pembukaan pertahanan Benoni dalam variasi Benoni tua. Kuda F3, pion pukul pion, dan kuda pukul pion. Kuda F6 dan kuda mundur ke B3. Pion G6 ingin Vincenzo gajah ya oleh hitam. Kuda C3 dan gajah G7. Pion E4 dan rokade pendek oleh hitam. Gajah E2 dan pion D6. Rokade pendek oleh putih dan kuda C6. Gajah G5 dan gajah E6. Menteri D2 dan pion maju ke A5. Benteng D1 ingin mendominasi lajur D dan pion maju terus ke petak A4 mengancam kuda sehingga kuda mundur ke petak C1. Pion maju terus ingin merusak struktur pion putih, maka putih tidak mau dan putih memilih langkah pion B3. Menteri A5 ingin membuat fokus dari putih terganggu ya karena kuda putih ini diancam dan gajah putih ini diancam dan pelindungnya adalah menteri putih. Jelas menteri putih perhatiannya jadi terbagi dua. Oleh karena itu di sini harus dilakukan langkah safety oleh putih dengan gajah pukul kuda terlebih dahulu, gajah pukul gajah. Dan di sini putih melakukan langkah kuda menuju petak D5, mengajak pertukaran dengan menteri putih, menteri hitam tentu saja ya. Dan di sini putih mengancam gajah. Jadi banyak kalkulasi langkahnya yang dilakukan oleh Yosep Taher dari langkah seperti ini. Gajah pukul kuda, pion pukul gajah, menteri pukul menteri, benteng pukul menteri, dan karena kuda hitam diancam, maka kuda pindah ke petak B4. Gajah B5 dan gajah B2. Pion maju ke C4 dan gajah pukul kuda, lalu benteng pukul gajah. Benteng D8 dan raja F1. Pion B6 dan raja E1. Pion E5, pion pukul pion di petak E6 dan pion pukul pion di petak E6. Raja D1 dan pion ke D5. Pion C5, pion pukul pion, dan benteng pukul pion. Pion D4 dan benteng C4 mengancam kuda juga di sini ya. Kuda D5 dan raja C2. Apa jadinya jika di sini benteng pukul pion? Maka mungkin yang akan dilakukan adalah mengorbankan kuda ya. Ini jelas harus dimakan dan setelah ini dimakan maka benteng pukul benteng. Jadi di sini hitam akan unggul kualitas. Dari jumlah pionnya sih
kalah satu. Jadi memang tetap hitam akan unggul. Oleh karena itu jelas pion ini adalah pion beracun ya. Jadi tidak boleh dimakan sehingga raja harus pindah dulu agar tidak terkena skak gajah seperti tadi. Pion E5 dan benteng A4. Raja G7, benteng pukul pion dan kuda C3. Gajah C4 dan kuda E4. Benteng E2 mengancam kuda, kuda pukul pion, dan benteng pukul pion. Pion skak dan raja D2. Benteng F4 dan benteng skak. Raja H6 dan benteng E7. Benteng D4 dan benteng D5. Kuda skak di sini kombinasi oleh IM Yosef. Jelas kombinasi ini cukup bagus ya. Benteng pukul kuda, benteng pukul benteng, benteng pukul benteng, benteng pukul benteng, dan gajah pukul pion. Memang di sini putih tampak kalah kualitas dari segi perwira. Jadi benteng hitam berhadapan dengan gajah putih. Namun dari segi pertukaran tadi, putih sangat untung dengan pemilikan pion sejumlah 4 ya. Sedangkan hitam hanya 2. Jadi jelas di sini putih akan sangat mendominasi untuk promosi buah. Jadi di sini hitam akan sangat kesulitan. Raja G5 dan pion A4. Raja F4 dan pion A5. Raja E5, pion A6, benteng D7 membatasi ya agar pion putih tidak semakin maju lagi. Maka raja maju ke petak C3, raja D5, dan raja B4, raja D6, dan gajah E4, benteng E7, dan gajah F3, benteng menuju petak A7, dan setelah gajah menuju B7, tepat di posisi seperti ini, hitam memutuskan untuk menyerah karena benteng hitamnya sudah terperangkap. Jika permainan dilanjutkan, tentu saja di sini hitam akan membalas raja ke petak C7 dan raja ke petak C5. Mungkin di sini agar raja hitam tidak berpindah, maka harus pion maju, maka batasi saja. Dan di sini otomatis hitam sudah tidak bisa bergerak, oleh karena itu harus berpindah. Maka setelah raja maju, maka benteng hitam mati ya. Ataupun kalau seandainya raja pindah ke sini, maka maju aja. Misalkan ke sini, maju aja. Ke sini, maju. Maka benteng hitam akan tetap mati. Oleh karena itu, Grandmaster Susanto Megaranto memutuskan untuk menyerah. Oke, ini kemenangan yang bagus bagi IM Yosef Taher sehingga membuatnya menjadi juara individu ya di dalam turnamen beregu tersebut. Oke, menurut admin Tarigan Catur video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.